Welcome to IQ 46 Group. Lum to the Mimoy, on in the hoy, open door IQ 46 Group. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit berbeda, yaitu aku berhenti merokok selama 2 hari. Tapi ini dimulai hari pertama ya guys. Jadi apakah saya bisa berhenti merokok dalam 2 hari ya teman-teman? Oke, langsung saja kita mulai ya videonya. Oke, saya akan membuktikan kalau saya itu menghabiskan rokok hampir 1 bungkus 1 hari, kadang lebih ya teman-teman. Kalau nggak percaya, ini buktinya ya. Nah, itu adalah salah satu buktinya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas kita naikkan kameranya dulu. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah rokok ini ya teman-teman. Sejarah rokok di cakrawala dunia ini seperti apa. Oke, mari. Sejarah asal rokok itu dimulai sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Amerika Selatan. Saat itu mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual spiritual. Berarti rokok itu digunakan untuk semacam hal-hal mistis dulu ya teman-teman. Christopher Columbus sebagai orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau akhirnya turut memperkenalkan tembakau ke daratan Eropa. Setelah itu, orang-orang Eropa membawa tembakau ke berbagai tempat dengan berjelajah menggunakan kapal laut. Lalu para pelaut meniru kebiasaan suku aborigin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara dipadatkan ke dalam pipa atau cerutu dan dibakar. Jadi ya mungkin dulu ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tembakaunya itu dimasukkan dulu, bapak ini terus dipadatkan, terus setelah dia padat, anggaplah ini pipa teman. Jadi setelah padat mungkin baru dibakar. Nah, itu baru mungkin teman. Jadi belum pasti juga. Dengan aroma yang wangi, pada saat itu orang-orang menemukan cara menikmati aroma tembakau selain dengan cara diisap, yaitu dengan cara dihirup. Itu dulu itu dihirup, bukan dihisap. Bahkan dengan cara dihirup, orang-orang meyakini jika cara tersebut lebih ramah lingkungan karena menghasilkan lebih sedikit asap rokok. Bahkan saat itu menghirup tembakau diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti pilek dan radang hidung. Teori tersebut dipercayai oleh orang-orang Asia, Amerika, Afrika, dan sebagian Eropa. Perkembangan penggunaan tembakau semakin berkembang kala ini dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Nah, itu udah zaman sekarang ya teman-teman.
Rokok pun ditemukan dengan cepat. Cara baru menikmati tembakau yaitu menyebar dan awalnya amat digemari para pelaut dan tentara. Pada 1830, tembakau yang dilinting dalam kertas tiba di Prancis, dan negeri ini pula istilah sigaret atau rokok pertama kali ditemukan. Namun untuk mesin pembuat rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno asal Meksiko pada tahun 1847. Namun produksi rokok benar-benar meroket setelah mesin baru dikembangkan James Albert Bonsack dari Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Mesin buatan Bonsack ini bisa memproduksi rokok dari hanya 40.000 batang menjadi sekitar 4 juta batang dalam sehari. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang mengenai sejarah udut di dunia. Itu sedikitnya. Coba mungkin kita mencari sejarah yang lebih detail lagi. Apakah ada? Rasanya kurang ada ya teman-teman, karena rokok itu nggak ada manfaatnya, kurang manfaatnya, kurang. Nah, jadi kan itu sejarahnya tadi di Eropa, di seluruh penjuru dunia ya teman-teman. Kali ini kita akan mencari tahu lagi sejarah rokok di Indonesia ya, asal usul masuknya ke Indonesia. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup, style zaman kini lah bisa dibilang teman-teman. Tapi tahukah Anda bagaimana awalnya manusia menghirup asap tembakau ini? Mengapa bisa sangat populer di masyarakat? Simak sejarah rokok di dunia dan asal usul masuknya tembakau ke Indonesia cuma di channel ini ya teman-teman. Check it out. Bagi sebagian orang, rokok atau sigaret merupakan salah satu gaya hidup yang tak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri, rokok bukan hanya menjadi gaya hidup, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, sigaret merupakan hal yang sangat lazim ditemukan di Indonesia. Mulai dari toko kelontong, pedagang asongan, pasar, hingga supermarket besar, semua menyediakan produk olahan tembakau tersebut. Tidak hanya itu, harga rokok di Indonesia juga lebih murah dibanding negara-negara seperti Australia, Singapura, Jepang, atau Korea Selatan. Jadi ya, bagi kalian yang pecinta udut itu teman-teman, ya di Indonesia lah yang lebih murah antara di tempat-tempat yang lainnya, karena mungkin di Indonesia ini tanahnya tanah surga ya teman-teman. Jadi apapun yang ditanam itu biasanya akan ada hasilnya ya teman-teman. Tapi tergantung lagi tempat iklimnya, karena tanah Indonesia itu termasuk tanah serpihannya surga. Nah itu ya teman-teman.
Jadi kayu yang kita lempar pun bisa jadi tanaman, apalagi yang kita tanam. Jadi sudah bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana suburnya iklim di Indonesia ini. Menurut data World Bank tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok aktif dewasa terbanyak di dunia. Oh, prestasi yang mancanegara ya teman-teman, prestasi internasional ini. Prestasinya adalah perokok aktif dewasa terbanyak di dunia. Di antara para perokok dewasa tersebut, sebagian besar merupakan laki-laki. Oke, ini sesuai fakta. Mengapa rokok bisa sangat populer dikonsumsi masyarakat? Siapa penemunya? Bagaimana asal-usul dan sejarah rokok bisa masuk di Indonesia? Simak terus ya sampai selesai biar tidak salah paham ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, bagi kalian yang belum berusia 18 tahun atau belum bisa mencari uang sendiri, jangan coba-coba untuk merokok. Kenapa? Karena merokok hanya sedikit manfaatnya teman-teman, dibanding manfaatnya lebih banyak tidak manfaatnya. Orang-orang merokok itu sebenarnya ingin berhenti merokok, akan tetapi dia sudah candu, jadi ya sulit untuk berhenti merokok. Oke, kita akan bahas sejarah rokok di dunia teman-teman. Rokok dalam budaya Mesoamerika, tembakau telah dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Mesoamerika sejak 5000 sebelum Masehi. Para masyarakat setempat pada saat itu mengonsumsi tembakau dengan cara dibakar atau dikunyah. Diperkirakan suku Maya mengungsi daun Nicotina tobacum untuk ritual pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif untuk menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok. Ditambah lagi pada 2012, seorang arkeolog dari Universitas Albany menemukan sebuah guci peninggalan suku Maya dari 1300 tahun yang lalu. Dalam guci tersebut terdapat ukiran huruf yang kemungkinan berarti wadah tembakau. Setelah diteliti, ternyata guci tersebut memiliki alkaloid dengan banyak jejak-jejak nikotin. Di bagian lain, seperti Kepulauan Bahama atau Teluk Meksiko, suku Indian sudah memiliki kebiasaan merokok saat Columbus pertama kali datang. Daun tembakau biasanya digulung rapat atau dimasukkan pipa sebelum dibakar. Biasanya merokok dilakukan saat hari perayaan atau menyambut tamu. Dalam kebudayaan suku Aztec, tembakau lazim dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Jadi tembakau yang lazim ya teman-teman, itu hanya dapat dinikmati oleh kaum atas dulu ya teman, itu pun di acara-acara tertentu. Daun tanaman ini biasanya dijadikan campuran untuk obat dan penghilang rasa sakit. Untuk penggunaan sebagai obat, daun tidak dibakar melainkan ditumbuk bersama bahan lainnya lalu dioles. Jadi tembakau itu ditumbuk
dioleskan di bagian menara yang sakit. Tapi ya kalau untuk saya pribadi ya masih banyak tumbuhan alami yang lebih efektif daripada tembakau ini ya teman-teman. Jadi ya kita bisa lah memilih yang mana yang lebih baik atau tidaknya itu teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran juga bisa kalian cek sendiri dan cobakan sendiri teman-teman. Tapi tidak ya bagi kalau untuk kesehatan ya tidak masalah, tapi kalau untuk menikmatinya saja ya saya rasa janganlah teman-teman, karena candunya itu sangat tidak baik. Oke ya teman-teman, saya ini baru sudah makan ya teman-teman. Ya kalau saya sudah makan itu tahulah biasanya kalau bagi orang perokok itu sudah makan itu nikmatnya itu 2-3 kali lipatnya, rasanya sedikit berbeda dan lebih enak lagi ya. Oke, penyebaran tembakau di dunia pada tahun 1492 itu jauh sebelum kita merdeka itu. Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang dikenal dengan San Salvador. Saat itu ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika. Dia dan awaknya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang memakan dan menghirup asap daun tembakau. Setelah mengetahui hal tersebut, rombongan Columbus kemudian membawa daun itu pulang. Mereka lalu memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau tersebut ternyata cukup laku, terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Para pelaut percaya bahwa kandungan zat dalam rokok bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Udah mulai masak nih. Kemudian pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkannya yaitu Prancis, kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1571 tembakau tersebar di sebagian besar Eropa, tapi pada tahun 1600-an disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun ini. Oleh sebab itu, beberapa negara membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau menyebar lewat perdagangan. Sejarah perkembangan industri rokok di Indonesia tidak lepas dari VOC, berarti Belanda ya teman-teman, yang melakukan perluasan lahan. Bahkan saking meningkatnya permintaan, pada 1840 Gubernur Pandenbos memperlakukan tanam paksa tembakau. Jadi ya dulu sebelum merdeka berarti Pandenbos ini teman-teman melakukan tanam paksa ke masyarakat Indonesia lah teman-teman. Ya maklumlah pada zaman itu kita keadaan masih dijajah. Jadi mau tak mau, suka tidak suka ya harus ditanam. Kalau tidak ya
tahulah sendiri lah risikonya jika kalian suka belajar sejarah-sejarah. Oke, kali ini kita akan membahas maraknya rokok pipa. Belum mengetahui asal-usul rokok filter yang biasanya kalian hisap, coba kenalan dulu dengan nenek moyangnya. Pipa banyak digunakan oleh orang-orang asli Amerika, mulai dari suku Olmec, Maya, dan Indian, untuk menghisap tembakau dan tanaman obat lain. Bentuk pipa yang digunakan oleh masyarakat Mesoamerika beragam tergantung kebudayaannya. Tapi yang paling mirip dengan pipa orang-orang Eropa adalah calumet milik suku Indian. Pipa yang disebut calumet ini memiliki bentuk yang panjang dan tipis, serta dihiasi dengan bulu burung yang indah. Material yang digunakan kebanyakannya adalah kayu, tapi ada juga yang menggunakan pipestone. Dengan calumet, orang Indian tidak hanya menyulut daun tembakau, tetapi juga tanaman obat lainnya. Para pelaut yang melihat hal tersebut kemudian terinspirasi. Mereka lalu membuat sebuah pipa dari tanah liat. Tidak hanya berbeda bahan, orang-orang Eropa kemudian mengubah bentuknya agar lebih kecil, agar lebih mudah dibawa. Seiring berjalannya waktu, pipa pun semakin marak digunakan oleh masyarakat Eropa, terutama kelas atas. Bahan pembuatan alat tersebut juga semakin beragam, dari batu alabester, pipestone merah, hingga kayu oak. Tidak hanya di Eropa saja, di beberapa tempat di dunia pipa juga dikenal dengan bentuk dan nama berbeda. Misalnya midwah dari Arab, butchquin dari Prancis, kiseru dari Jepang, dan masih banyak lagi. Campuran yang digunakan dengan tembakau juga berbeda-beda, mulai dari opium, ganja, hingga tanaman obat. Tuh teman-teman. Jadi tembakau ini digunakan dulu ini untuk campuran opium, ganja, hingga tanaman-tanaman yang lainnya. Oke, kali ini yang keempat kita akan membahas penemuan mesin linting dan industri hilirisasi. Penggunaan rokok linting di Eropa mulai meningkat pada tahun 1850-an setelah meletusnya Perang Crimea. Peningkatan tersebut paling banyak terjadi di kalangan angkatan bersenjata. Hal ini dikarenakan merokok dengan menggunakan pipa agak merepotkan, sehingga tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat. Mereka lebih memilih meniru kebiasaan prajurit Turki dan Rusia yang menggunakan kertas sigaret atau koran untuk melinting tembakau mereka, sehingga lebih praktis karena hanya perlu menyulut linting tersebut. Perang Dunia I dan II membuat kebutuhan sigaret terus meningkat sebagai penenang yang paling dicari oleh para prajurit.
hingga pada tahun 1859 pabrik rokok Glock resmi menjual merek rokok lintingan pertama di dunia. Ia awalnya menjual produk ini untuk para tentara, tapi lama-kelamaan ia juga menjualnya untuk masyarakat luas. Sayangnya, meski permintaan tinggi, kemampuan produksinya tidak mampu memenuhi. Pada tahun 1875, sebuah perusahaan yang memproduksi kartu rokok Allen dan Ginter membuat sayembara untuk menciptakan alat pelinting rokok. Kemudian 5 tahun setelahnya, seorang pemuda bernama James Albert Ponsard memenangkan sayembara. Ponsard berhasil membuat prototipe selinting ciptaannya pada 1880. Tapi sayangnya alat itu hancur karena kebakaran. Ia pun membangun alat linting yang baru lalu mematenkannya pada tahun 1881. Mesin ini mengubah industri rokok di dunia. Harganya yang mahal karena kelangkaan barang perlahan-lahan menurun. Selain itu muncul banyak kompetitor perusahaan rokok sehingga tidak terjadi monopoli pasar. Oke, kali ini kita akan membahas rokok filter. Di antara jenis-jenis lain, rokok putih filter merupakan jenis yang paling banyak dijual di pasaran. Sigaret jenis ini dianggap lebih sehat jika dibandingkan sigaret tidak menggunakan filter karena memiliki kadar tar yang lebih rendah. Tapi tahukah Anda asal-usul filter rokok yang sebenarnya? Ternyata filter pada rokok pertama kali dibuat dengan tujuan agar serpihan tembakau tidak masuk ke mulut saat dihisap. Pada tahun 1925, Boris Aipas, seorang penemu asal Hungaria, menciptakan filter rokok pertama kali dari kertas krep. Filter jenis ini lama-kelamaan ditinggalkan karena tidak begitu efektif. Kemudian pada tahun 1935 diciptakan mesin untuk membuat filter. Filter tersebut kemudian dimasukkan dalam ujung linting pertama kali oleh perusahaan rokok asal Inggris Amerika. B&W. Sejak saat itu perusahaan-perusahaan rokok lain mulai memasarkan rokok filter. Beragam inovasi dilakukan pada filter tersebut, mulai dari memodifikasi panjang dan mengubah bentuknya. Inovasi seputar filter sigaret ini tidak hanya terpaku pada bentuk saja, tetapi juga rasanya. Nah, pada tahun 1956, perusahaan sigaret milik R.G. Reynolds pertama kali memasarkan rokok dengan mentol pada filternya. Jadi pada tahun 1956 ya, karena itu mulai ada mentol. Pada tahun 1960, kapsul rasa mentol hampir diperkenalkan di masyarakat. Sayangnya inovasi ini tidak terlalu diminati masyarakat. Kemudian pada 2007, brand rokok Camel meluncurkan kapsul rasa yang telah dikembangkan sehingga tidak hanya memiliki mentol, tapi juga buah-buahan. Langkah ini kemudian diikuti oleh merek-merek lainnya di berbagai negara. Oke teman-teman, jadi gimana
pembahasan saya mengenai sigaret di Eropa dan di dunia, teman-teman. Itulah tadi pembahasannya. Oke, kali ini kita akan membahasnya sigaret dan asal-usulnya masuknya tembakau di Indonesia. Oke, simak terus ya teman-teman. Langsung saja cek becek. Asal-usul dan sejarah masuknya tembakau Indonesia. Sejarah tanam paksa rokok Indonesia sudah sedikit disinggung di atas. Meski perluasan lahan dan perkembangan produksinya merupakan efek dari kebijakan VOC atau Belanda, tapi ternyata tembakau sudah ada di Indonesia sebelumnya. Asal-usul rokok tembakau Indonesia memiliki sejarah yang simpang siur. Berarti sejarah ini belum ada sejarah fakta yang benar-benar konkret ya teman-teman. Jadi ya masih banyak simpang siurnya lah. Misalnya di daerah sekitar Dieng dan Gunung Sindoro, masyarakat percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian Sunan Kudus. Sementara masyarakat Madura percaya bahwa bibit tembakau dibawa oleh orang bernama Ki Ageng Ketandur. Belum ada yang bisa menjelaskan dengan tepat sejarah masuknya bahan baku rokok ini di Indonesia. Namun dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-18. Berarti sudah lama banget ya. Pada relief tersebut digambarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan menginang atau mengunyah tembakau. Sementara konsumsi tembakau dengan dibakar diperkirakan sudah ada di Indonesia di akhir 1500-an. Hal tersebut merujuk pada sajak dalam babat Tanah Jawi yang menceritakan kebiasaan merokok penambahan Senopati atau Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya perkebunan hanya perkebunan hanya beberapa di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan keraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 di bawah perintah Gubernur Jenderal Pandenbos. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860 mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Jadi tebu dibabat habis dan masuklah tembakau. Perkembangan kebun tembakau seakan tidak berhenti. Pada tahun 1910, VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur.
Orang Madura yang saat itu dipaksa meninggalkan kampung hanya halamannya untuk bekerja di tempat tersebut. Oke, dulu ya banyaklah macam-macam rokoknya itu. Ya, mereknya dari dulu hingga sekarang mungkin yang hanya bertahan adalah sampai saat ini Jarum. Itu. Di sini saya bukan di endorse atau sebagainya, tapi di sini saya bertujuan hanya untuk edukasi dan hanya untuk pembelajaran semata, bukan untuk apa-apa atau bukan untuk apa adanya. Rokok kretek merupakan produk olahan tembakau yang dicampur dengan cengkeh. Nama kretek sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat cengkeh terbakar. Di Indonesia, rokok filter merupakan produk yang paling banyak dijual. Kira-kira bagaimana sejarah asal-usulnya? Simak terus channel IQ 46 Group. Belum to the memory on in the hoy open another IQ 46 Group. Ada dua versi sejarah munculnya rokok kretek di Indonesia. Versi pertama mengatakan bahwa kretek merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan Haji Damhari, seorang warga asli Kudus yang hidup pada abad 19. Konon beliau kerap merasakan sakit di bagian dadanya. Untuk mengatasi itu, ia pun mengoleskan minyak cengkeh. Ia lalu memiliki ide untuk mencampurkan cengkeh ke dalam rokoknya. Awalnya ia hanya mengoleskan minyak tersebut ke daun tembakau sebelum dilinting. Lama-kelamaan ia juga mencampurkan cengkeh kering yang dihaluskan. Berarti inovasi kreatifnya orang dulu teman-teman. Jadi ya mungkin dulu kita jadi ya dimasukkan lah di situ. Ia lalu memiliki ide untuk mencampurkan ke dalam rokok. Versi kedua mengatakan bahwa kretek merupakan kreasi dari seorang pedagang tembakau yang bernama Mbok Nasila. Diceritakan bahwa dahulu Mbok Nasila kesal dengan para kusir yang kerap mengotori warungnya karena membuang sisa nginang sembarangan. Ia lalu membuat campuran tembakau dan cengkeh lalu melintingnya dengan kulit jagung yang diikat dengan tali. Rokok tersebut disukai oleh para kusir dan lama-kelamaan dikonsumsi masyarakat sekitar Kudus. Pada 1894, Mbok Nasila menikahi Niti Semito, seorang pengusaha asal Kudus. Niti Semito kemudian pertama kali memesan rokok kretek tanpa filter pada tahun 1913 dengan merek Kodo Mangan Ulo. 3 tahun kemudian, merek tersebut berganti nama menjadi Cap Baltiga. Sejak saat itu, banyak perusahaan dan pabrik rokok kretek bermunculan di Kudus. Beberapa di antaranya Jangkar, Guetam Kedu, Tebu, dan Tejengke, Sukun, Padi, Manggis, hingga Jarum yang resmi didirikan pada 1951.
tidak hanya di Kudus, pabrik tembakau juga banyak bermunculan di Jawa Timur. Misalnya di Kediri muncul pabrik gudang garam. Nah, inilah mungkin ya teman-teman, pada tahun 1951 inilah muncul pabriknya ya teman-teman. Nah, itu adalah tampilan ya teman-teman, tampilannya gudang garam. Akhirnya Bentul di Malang, Sampurna di Surabaya, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, PT berbagai bentuk dan bahan kemasan, dari klobot yang dibungkus kulit jagung, rokok yang dibungkus kertas, hingga kretek filter yang dibuat dengan mesin pertama kali oleh Sampurna. Oke, budaya merokok di masyarakat Indonesia. Demikian asal-usul dan sejarah rokok di dunia dan Indonesia. Semoga tidak hanya menghibur tapi juga memperluas wawasan kalian, terutama untuk kalian yang penonton setia dari 46 grup. Semoga ini jadi penambah wawasan untuk kalian, sebab bagi masyarakat Indonesia sigaret tidak hanya memiliki nilai konsumsi tapi juga budaya. Bahkan meski peraturan anti rokok semakin diperkirakan jumlah perokok di Indonesia masih akan bertambah. Menurut data WHO, jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai lebih dari 30% total populasi. Hal itu tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa perokok bersama merupakan bentuk keakraban. Selain itu, harganya yang murah, ketersediaannya barang, dan iklan yang gencar membuat masyarakat semakin sulit meninggalkan barang ini. Oke, itulah sedikit cerita dan sejarah rokok di dunia dan di Indonesia, teman-teman. Jadi ya, setelah ini atau besoknya kita akan membuat bahayanya rokok bagi kesehatan dan efek yang ada dalam rokok tersebut. Jadi tetap semangat dan subscribe selalu channel IQ 46 Group. Oke, cukup sampai di sini. Salam sehat selalu dan salam budaya, salam lestari, salam lum tedemi moy on in the hoy open another IQ 46 Group. Check it out.